Batu nisan ikan paus. Zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan miskin di tepi pantai Jepang, terdapat sebuah batu nisan kecil berdiri tegak menjulang di kaki bukit menghadap ke laut. Tanda bagi kuburan seekor ikan paus. Mengapa batu nisan itu dibangun? Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada masa Edo, terdapat desa nelayan miskin di sebuah kaki bukit. Hampir tidak ada lahan datar untuk bercocok tanam. Penduduk desa hidup seadanya dengan menangkap ikan di laut. Tahun ini bencana besar baru saja terjadi. Angin topan datang beberapa kali dan merusak desa tersebut. Padahal sebentar lagi musim dingin akan tiba. Pada suatu malam, sebuah keluarga sedang berbincang-bincang di tepi perapian. Kita tidak punya kayu bakar untuk menyalakan tungku, juga minyak untuk menerangi. Rumah kita bisa dingin dan gelap. Angin topan benar-benar meluluh lantakkan desa ini. Kelaparan mungkin akan terjadi. Dan kita harus kerja keras lagi di musim dingin ini. Yokichi, ayo kita pergi menangkap ikan. Iya ayah, saut Yokichi. Hari itu Yokichi bersama ayahnya pergi menangkap ikan. Tidak jauh dari muara sungai, mereka melihat seekor ikan paus. Betapa senangnya mereka, karena ikan paus mempunyai banyak daging dan minyak. Kamu tahu Yokichi, bagus sekali kalau kita dapat menangkap ikan paus itu. Bagi desa nelayan miskin tersebut, ikan paus yang besar ini bagaikan anugerah dari surga. Setelah beberapa kali membuat gelombang pasang, ikan paus itu memasuki teluk di dekat desa. Ada ikan paus! Dengan cepat penduduk desa berkumpul di muara sungai untuk melihat ikan paus itu. Ayo kita bunuh! Ayo kita bunuh ikan itu beramai-ramai. Para nelayan sepakat untuk menangkapnya. Dengan menaiki perahu, para nelayan bergegas mengelilingi pintu masuk ke dalam teluk. Mereka memasang jaring dan mulai bergerak ke arah ikan paus. Dan akhirnya ikan paus itu dapat dijerat dan tidak bisa melepaskan diri. Sebagian nelayan melemparkan tombak, darah segar pun mengalir merubah air teluk menjadi kemerah-merahan. Para nelayan terus berjuang mati-matian. Yokichi melompat ke dalam laut sambil menggigit pisau dapur. Merangkak naik di punggung ikan paus dengan memakai tali yang terikat di tombak. Berhasil! Yokichi berhasil menusuk pada bagian yang mematikan. Mereka membawa ikan paus ke tepi laut dan memotong-motongnya. Panjangnya sekitar 5 meter. Mereka mengambil daging, kulit, organ dalam, dan juga memanfaatkan tulang-tulangnya. Semua penduduk desa, termasuk wanita dan anak-anak, mendapatkan bagian. Berkat ikan paus itu, mereka dalam liburan tahun baru yang dingin ini mampu bertahan hidup, tidak ada yang mati kelaparan. Penduduk desa berterima kasih kepada ikan paus dan mempersiapkan sebuah batu nisan di kaki bukit menghadap ke laut. Yokichi memanjatkan doa di tempat tersebut sebagai tanda terima kasih. Hari demi hari berlalu,
musim dingin tahun ini hampir usai. Tiba-tiba angin dingin datang kembali menyelimuti desa. Salju menyelimuti, musim dingin menjadi semakin parah. Kelaparan mulai terjadi. Pada suatu hari, terdengar suara teriakan dari penduduk desa. "Hei, ada ikan paus besar terdampar di pantai." Mendengar suara itu, Yokichi bergegas keluar dengan terburu-buru. Wah, ini ikan paus yang sangat besar, 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Yokichi mendekati mata ikan paus besar tersebut. Ikan itu tak henti-hentinya menatap nisan kecil di kaki bukit. Matanya tampak berkaca-kaca. Oh, memang itu sebelumnya adalah. Namun, tak ada pilihan lain bagi penduduk desa yang miskin itu untuk bertahan hidup. Kali ini pun mereka membunuhnya untuk makan dan membagikannya ke seluruh penduduk desa. Para penduduk desa berterima kasih kepada ikan paus besar yang terdampar itu karena mereka berhasil keluar dari musim dingin tahun ini. Kamu tahu, Yokichi, ini adalah berkat ikan paus itu. Sekarang perut kita kenyang dan rumah kita menjadi terang. Sungguh anugerah yang luar biasa. Musim berganti, kini saatnya musim semi datang dengan bunga sakura mulai menghiasi desa nelayan tersebut. Ikan mulai dihasilkan walaupun masih sedikit. Penduduk desa bangkit dengan kekuatan baru. Sebagai tanda terima kasih kepada ikan paus besar yang telah menyelamatkan kehidupan desa, penduduk desa membangun sebuah nisan besar di sisi nisan yang kecil. Penuh harap dan doa bagi keamanan dan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Di desa itu, perayaan Buddha memperingati kedatangan ikan paus terus diselenggarakan setiap tahun. Ayah, mentari pagi telah tinggi. Oh ya, ayo kita lakukan yang terbaik untuk hari ini. Kita akan menangkap ikan-ikan besar dengan rahmatnya. Selesai.